Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Cahyani, NIM 2019143211. Saya dari kelas 4G BGSD Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Yanti, NIM 2019143211 dari kelas 4D Prodi PGSD. Tak bisa baca tulis mengerti banyak hak guru. Terima kasihku nyatanya diriku. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada makhluk hidup. Pada sistem pernafasan makhluk hidup ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sistem pernafasan pada manusia, yang kedua sistem pernafasan pada hewan, dan yang ketiga respirasi pada tumbuhan. Sebelum saya dan teman-teman saya menjelaskan apa itu respirasi pada manusia, hewan, dan tumbuhan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari respirasi. Jadi, respirasi itu proses penghasil energi yang dibawa dengan pengambilan oksigen, penggunaannya untuk memecah zat-zat pengeluaran gas sisa berupa karbon dioksida dan uap air di dalam tubuh pada makhluk hidup. Sistem pernafasan manusia. Pernafasan atau respirasi manusia itu terdiri dari respirasi seluler dan respirasi paru-paru. Untuk penjelasannya, kalau respirasi seluler itu penggunaan oksigen pada metabolisme karbohidrat, yaitu konversi glukosa menjadi ATP di dalam sel. Respirasi seluler terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Sedangkan untuk respirasi paru itu pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 antara organisme dan lingkungan eksternalnya. Untuk proses respirasi ini ada 4 mekanismenya. Untuk yang pertama, ventilasi paru-paru. Yang kedua, pertukaran gas melalui proses difusi. Yang ketiga, transportasi oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir, keempat, itu kontrol respirasi. Manusia juga mempunyai 2 mekanisme pernafasan pada manusia, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Ada pula beberapa organ-organ sistem pernafasan pada manusia, yaitu yang pertama ada hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trachea, yang kelima bronkus, dan yang terakhir yaitu yang keenam paru-paru. B. Sistem pernafasan hewan. Alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dengan yang lain. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, dan paru-paru buku. Bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus, sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Contohnya pada hewan bersel satu, Porifera dan Coelenterata. Pada ketiga hewan ini, oksigen berdifusi dari lingkungan melalui rongga tubuh. 1. Hidung. Lubang hidung atau nostril mengantarkan udara ke kafum nasi. Kafum nasi berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan beberapa sinus parasalis. 2. Dinding hidung. Dinding hidung tersusun atas kulit di bagian terluar, tulang, dan kartilago atau lapisan tengah, serta membran mukosa kafum nasi atau lapisan dalam. 3. Planum. Penampakan nostril dan area yang mengelilinginya atau planum sangat bervariasi di antara spesies. 4.
filtrum. Pada beberapa hewan di pertengahan bibir atas terdapat logokan atau alur dengan berbagai kedalaman yang disebut filtrum. 5. Cavum nasi. Cavum nasi dibagi menjadi 3 meatus oleh konkai nasal dorsal dan ventral. Konkai nasal dorsal dan ventral menonjol dari dinding lateral cavum nasi. 6. Faring. Faring merupakan saluran muskulo-membranosa yang secara umum termasuk dalam traktus respiratorius dan digestorius. 7. Sinus paranasalis. Sinus paranasalis merupakan ruang udara yang diselimuti oleh membran mukosa yang berhubungan dengan cavum nasi. 8. Laring. Laring merupakan pipa kartilago pendek yang menghubungkan faring dengan trakea. Pada laring juga ditemukan organ penghasil aneka suara. 9. Trakea. Trakea adalah pipa kartilago yang tidak bisa kolaps dari krikoid laring sampai akar paru-paru, di mana trakea terbelah 2 menjadi bronkus utama kiri dan kanan, dan terakhir paru-paru. C. Respirasi pada tubuh. Respirasi terjadi pada seluruh hewan yang hidup, khususnya di mitokondria. Proses ini bertujuan untuk membangkitkan energi kimia atau ATP. ATP dibentuk dari penggabungan ATP ditambah atau fosfat anorganik dengan bantuan kompak plus ATP dan enzim. Dalam rantai transfer elektron yang terdapat pada membran mitokondria, peristiwa aliran elektron dan atau proton H+ dalam rantai transfer elektron pada dasarnya adalah peristiwa reduksi oksidasi atau redoks. Pembentukan ATP yang digerakkan oleh energi hasil oksidasi dan perbedaan proton antara ruang antara membran dengan membran selulah dalam mitokondria disebut fosforilasi oksidatif. Proses respirasi pada dasarnya adalah proses pembongkaran zat makanan sumber energi, pada umumnya disebut dengan glukosa, untuk memperoleh energi kimia berupa ATP. Namun demikian, zat sumber energi tidak selalu siap dalam bentuk glukosa, melainkan masih dalam bentuk cadangan makanan, yaitu berupa sukrosa atau amilum. Karena itu, zat tersebut harus terlebih dahulu dibongkar secara hidrolitik. Demikian pula bila zat cadangan makanan yang hendak dibongkar adalah lipida atau lemak atau protein. Karbohidrase pemecah amilum terdiri dari beberapa macam enzim, di antaranya 1. Fosforilase atau pemecahan ujung rantai gula pada amilum menghasilkan glukosa 1 fosfat atau GIP1B. Proses pemecahan ini disebut fosforolisis. 2. Amilase, enzim pemecah rantai gula dalam amilum, menghasilkan potongan-potongan rantai gula yang terdiri dari 2 unit glukosa, disebut maltosa. 3. Enzim pemotong percabangan rantai gula. Keempat, transglukosilase, enzim pemindah sisa rantai cabang ke bagian rantai gula yang lain, dan membentuknya menjadi rantai yang lurus atau linier. 5. Maltase, pemotongan gula maltosa atau disakarida menjadi unit-unit glukosa penyusunnya. Pada dasarnya, peristiwa yang terjadi pada transfer elektron adalah
dan proton couplers. Pada bagian akhir rantai transfer elektron dan proton tersebut akan ditembakkan sebagai reseptor elektron dan terbentuklah H2O. Adanya gradien proton antara ruang antara membran dengan membran terhadap matriks mitokondria akan menghasilkan energi ADP dengan bantuan ATP. Peristiwa pembentukan ATP dan hasil oksidasi pada rantai transfer elektron disebut fosforilasi oksidasi. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini adalah sistem pernafasan atau respirasi itu merupakan proses pembakaran oksidasi senyawa organik atau bahan makanan di dalam sel. Beberapa organ-organ sistem pernafasan pada manusia itu seperti hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan paru-paru. Sedangkan untuk alat respirasi hewan itu bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trachea, dan paru-paru juga. Bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Contohnya hewan yang bersel satu, porifera, dan coelenterata. Sedangkan respirasi pada tumbuhan itu biasanya tumbuhan menyerap O2 dan pernafasannya umumnya diserap melalui daun atau stomata. Itulah tadi video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf jika ada salah kata yang kurang mengenakan atau kurang berkenan pada video kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.